wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang konselor dan konseli sebagai tim kerja. Kelompoknya yang pertama Radiana Azizi, kedua Mela Nuranisa, ketiga Sinta Pradina. Tim kerja merupakan kelompok individu yang dibentuk secara sempurna, mewujudkan target dalam suatu kerja sama dan menanamkan rasa ketaatan dan tanggung jawab bersama. Saran bagi kerja kelompok di antara individu yang berbeda, dibentuk oleh kecenderungan untuk saling bekerja sama dan mengarahkan upaya dan mewujudkan target bersama. Dengan demikian, tim kerja diibaratkan sebagai usaha lengkap, terdiri dari sarana prasarana yang memadai, mempunyai jaringan yang kuat, anggotanya bekerja sama dan mempunyai kesadaran berinvestasi dan bertanggung jawab untuk melengkapi kepentingan yang diinginkan. Karakteristik tim kerja. Yang pertama, terdiri dari dua orang atau lebih dalam interaksi sosial baik secara verbal maupun non-verbal. Kedua, anggota kelompok harus mempunyai pengaruh satu sama lain supaya dapat diakui menjadi anggota suatu kelompok. Ketiga, mempunyai struktur hubungan yang stabil sehingga dapat menjaga anggota kelompok secara bersama dan berfungsi sebagai suatu unit. Keempat, anggota kelompok adalah orang yang mempunyai tujuan atau minat yang sama. Individu yang tergabung dalam kelompok saling mengenal satu sama lain, serta dapat membedakan orang-orang yang bukan anggota kelompoknya. Karakteristik tim yang berkinerja unggul. Yang pertama ada kebersamaan tujuan, yang kedua tanggung jawab bersama, ketiga kepemimpinan yang memberdaya, yang keempat responsif, yang kelima inovatif dan kreatif, yang keenam komunikatif, yang ketujuh fokus pada tugas, yang kedelapan pemecahan masalah. Proses dan perkembangan tim kerja. Yang pertama ada forming atau testing. Tahap ini masing-masing kelompok pada tahap mencari bentuk. Saling tarik-menarik kepentingan, kelompok timbul rasa optimis dan pesimis, masih bersifat skeptis, ketakutan akan ketidakmampuan dan ketidaksesuaian, masih menentukan apa yang akan dikerjakan. Yang kedua ada storming atau infecting, masa terjadinya konflik. Kelompok sudah terbentuk tetapi masih ada kecurigaan di masing-masing anggotanya, ditandai dengan saling menyalahkan, menghindar, berargumentasi, defensif, adanya ketegangan, masih mengeluh atas beban kerja. Yang ketiga ada norming, getting organized. Kelompok membentuk nilai dan aturan untuk kebersamaan, ditandai dengan mau menerima perbedaan, mengadakan rekonsiliasi, konflik dapat dikendalikan, lebih harmonis, memberikan kritik yang konstruktif, merasakan di alam anggota, tim saling akrab, memahami kewajiban, anggota mengutamakan untuk bekerja sama. Yang keempat ada performing mature close sense. Kelompok merasakan satu tujuan dan kesamaan arah dalam harmonisasi gerak langkah ditandai dengan kematangan keputusan dan tidak tahu kemanfaatan yang diharapkan darinya, membicarakan penyempurnaan, mengembangkan solusi. Yang kelima ada adjourning atau reforming. Setiap kelompok dapat bubar dikarenakan perubahan nilai, perbedaan tujuan, perubahan persepsi, perkembangan, dan kemajuan. Yang selanjutnya ada tahap perkembangan tim menurut R.Z. Chang. Yang pertama, menentukan arah atau drive, memfokuskan pada misi prosedur kerja, menentukan strategi peraturan,
menetapkan tujuan, skala prioritas. Yang kedua ada bergerak atau strive. Tujuan tim harus menjadi kesepakatan, tanggung jawab anggota tim ditentukan dengan jelas. Tim harus arif dan bijaksana. Masing-masing anggota saling mengisi kekurangan dan kelebihan. Yang ketiga ada mempercepat gerak atau thrive. Meningkatkan produktivitas kerja, umpan balik dalam memecahkan masalah atau konflik kerjasama yang efektif, penguasaan wilayah cepat dan efektif. Yang keempat ada sampai atau arif. Tujuan tercapai, prestasi diperoleh, meninjau kembali konsolidasi. Sekian dan terima kasih. Bila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.